Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali pada materi Bahasa Indonesia. Anak-anak kelas 8, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis unsur fisik puisi. KD yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengidentifikasi unsur membangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah merumuskan pengertian puisi dan menentukan isi teks puisi yang dibaca. Baik, adapun tujuan pembelajarannya telah melalui proses pembelajaran dengan model problem-based learning. Peserta didik mampu merumuskan pengertian teks puisi, menentukan isi teks puisi yang dibaca, menentukan unsur-unsur teks puisi, dan menentukan jenis-jenis teks puisi. Tentunya anak-anak memiliki sikap mandiri, kreatif, kerjasama, kritis, dan tentunya selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan melihat pengertian puisi. Puisi, teks puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut Nur Hadi, tahun 2020 halaman 96. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak akan membacakan contoh puisi karya Hairil Anwar. Doa karya Hairil Anwar. Baik, kita dengarkan bersama-sama pembacaan puisi berikut ini. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, itu tadi contoh puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Doa. Baik anak-anak, dalam puisi tersebut tentunya ada strukturnya. Nah, jadi kita akan bahas tentang struktur fisiknya. Nah, struktur fisik apa saja? Kita lihat struktur fisik dari puisi. Yang pertama, tipografi. Anak-anak tahu tipografi? Tipografi merupakan bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris hingga pada baris puisi yang tidak selalu diawali huruf besar, kapital, dan diakhiri dengan tanda titik. Namanya tipografi. Jadi bentuknya seperti apa bentuk puisinya, penulisannya sesuai dengan penulisan puisi yang dibuat oleh penyanyi. Yang kedua, ada yang dikatakan dengan diksi. Apa diksi? Diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh sang penyair dalam puisinya. Diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Contoh
dalam termenung, biar susah sungguh, aku hilang bentuk, remuk. Nah, itu tadi yang di puisi Khairil Anwar tadi anak-anak ya. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada yang dinamakan imaji. Nah, apa imaji? Imaji atau yang lebih kerap disebut dengan imajinasi merupakan unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti penglihatan, suara, dan lain sebagainya. Contoh, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Nah, itu merupakan contoh imaji apa? Contoh imaji dari penglihatan. Ya, kerlip lilin di kelam sunyi. Ya, seperti kita bisa melihat lilin di kelam sunyi. Ya, seperti itu, seperti kita membayangkan atau melihat sebuah lilin. Ya, gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, ada namanya kata konkret. Apa kata konkret? Kata konkret adalah kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Nah, imaji tadi berarti imajinasi atau bayangan. Dalam puisi tersebut kata-kata yang mempunyai arti atau makna tertentu. Misalkan kata termangu anak-anak. Kata termangu untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Nah, itu kata termangu. Termangu berarti kata konkret. Nah, untuk mengkonkretkan atau kata yang akan terjadi imajinasi, penggambaran kata-katanya seperti apa, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya gaya bahasa. Apa gaya bahasa? Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Nah, contoh gaya bahasa yang muncul didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh, kata-kata biar susah sungguh. Itu biasanya melebih-lebihkan, biar susah sungguh. Nah, itu hiperbola atau gaya bahasa di sini untuk membuat puisi itu menjadi lebih menarik dan lebih mempunyai makna untuk dibaca atau didengar oleh orang lain. Yang terakhir, unsur fisiknya yaitu irama atau rima. Irama atau rima adalah persamaan bunyi di awal, tengah maupun akhir puisi. Untuk rima akhirnya mempunyai pola yang tidak beraturan. Sebagai contoh, bait ke-1 hanya terdiri dari satu baris yang berarti mempunyai rima akhir A. Untuk bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhir A, A, A. Karena semua kata atau huruf akhirnya adalah sama. Nah, baik anak-anak, tadi kita lihat sudah ada majas ya. Jadi kita lihat majas atau gaya bahasa dalam sebuah puisi. Di sini ada Bapak tampilkan ada beberapa majas atau gaya bahasa dalam sebuah puisi. Kita lihat pengertian majas. Baik, majas atau gaya bahasa adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam kalimat agar semakin hidup. Jadi dalam sebuah puisi itu tentunya ada sebuah majas yang membuat puisi itu menjadi lebih menarik, lebih bermakna, dan mempunyai arti sehingga orang yang membaca dan mendengarnya pun akan menjadi lebih menarik puisi tersebut, lebih mempunyai arti puisi tersebut. Nah, seperti itu. Makanya para penyair menggunakan majas agar puisinya apa? Puisinya lebih menarik dan punya arti tersendiri sesuai dengan perasaan penyair. Jenis gaya bahasa yang sering digunakan dalam puisi, pertama ada namanya majas alegori. Apa sih majas alegori? Anak-anak, majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran.
Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, seperti itu namanya majas alegori ungkapan. Yang kedua, ya, ada yang namanya kita lihat majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Ini majas metafora. Berarti diumpamakan sebagai kutu buku. Nah, kalau tadi yang pertama kita majas alegori itu kiasan atau penggambaran, ya, ungkapan, kiasan, penggambaran. Kalau yang metafora ini, anak-anak, dia lebih ke perumpamaan, umpama seperti kutu buku. Padahal kan dia tidak kutu, ya, bukan kutu buku, ya. Sebenarnya mereka anak itu karena rajin, makanya dikenal sebagai kutu buku. Yang ketiga, anak-anak, ada namanya majas litotes. Merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, misalkan anak-anak ingin mempersilahkan teman atau saudaranya main ke rumah, silakan datang ke gubuku yang kumuh. Nah, itu berarti kan nantikan misalnya kita mengajak orang main ke rumah, jadi kita merendahkan diri, yaitu, ya, silakan datang duduk ke gubuku yang kumuh. Nah, selanjutnya yang keempat, tadi kita lihat ada yang namanya majas hiperbola. Majas hiperbola yang sudah ada di puisi tadi melebih-lebihkan, mengungkapkan kata yang lebih-lebih, kadang dan tidak masuk akal. Dentuman itu menggelegar, membelah angkasa. Itu kan melebih-lebihkan. Mana ada dentuman yang bisa membelah angkasa seperti itu, ya. Itu namanya majas hiperbola. Yang kelima, namanya majas personifikasi. Nah, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Deburan ombak memecah karang. Nah, biasanya kan tidak mungkin ombak bisa memecah karang, tapi deburannya. Berarti seolah-olah dia bisa menghancurkan atau memecah karang. Baik anak-anak, materi kita sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat, cerdas,